Sobat Utama, balik lagi di Utama Podcast bersama aku Anggraini, mahasiswi Psikologi Universitas Tarumanagara. Nah, di episode kita kali ini guys, kita bakal ngebahas putar magang nih dengan salah satu narasumber dari mahasiswa Universitas Tarumanagara yang keterima magang di Kemenko Republik Indonesia. Nah, magang sendiri itu adalah salah satu sumber wawasan untuk kita menjalin relasi yang luas nih guys, dan tentunya untuk memberi kita pengalaman untuk kita bekerja secara profesional nih guys. Langsung aja kita kenalan sama salah satu mahasiswa Universitas Tarumanagara, yaitu Kak Luas. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo, perkenalkan nama saya Luas Michael Kristanto Tabarat. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Salam kenal semuanya. Okay. Nah, kayaknya episode kali ini bakal seru banget nih Kak, karena kita bakal ngebahas seputar pengalaman Kakak waktu magang di Kemenko Republik Indonesia nih guys. Boleh. Jadi gimana nih Kak, awal mula Kakak bisa daftar magang di Kemenko? Itu aku dengar Kakak daftarnya itu secara mandiri ya Kak? Iya, betul. Itu prosesnya gimana Kak? Atau Kakak sendiri itu pas awal tuh memang dari awal tuh sudah tertarik buat magang di program magang tersebut atau gimana Kak? Jadi awal mulanya itu kan kemarin saya coba daftar magang di BUMN gitu kan. Saya ngambil di Pertamina Migas. Ya mungkin belum rezeki, saya di tahap ketiga kalah. Nah, dan itu juga posisinya setelah dari situ selang 2 minggu atau 3 minggu ya. Saya lagi di rumah, lagi habis ngerjain tugas kan, nge-scroll IG, tahu lewat reelsnya Kemenkeu kalau misalnya Kemenkeu itu lagi mengadakan event magang batch 3 kalau nggak salah. Jadi saya masuk ke portalnya di magang Kemenkeu itu, saya lihat, oh posisinya sepertinya mendukung nih. Seminggu itu waktu itu saya analisis sebelum saya memilih posisinya di mana. Soalnya kan banyak direktoratnya. Ya. Ada yang eselon 1, 2, dan 3. Di situ saya sempat nge-apply buat bagian eselon 3 pelatihan K9 itu anjing untuk di BNN kan. Cuman saya lihat analisis lagi, tahu-tahu prodi saya itu tidak ada di unit yang diinginkan mereka. Kalau kita misalnya nggak sesuai analisis, takutnya kan nggak lolos. Saya kaji lagi, saya cari sampai ke bawah begitu. Nemu tuh salah satunya itu di kampung saya sendiri, di Sumatera Utara, letak di Sibolga. Di situ saya ngambil Direktur Jenderalnya DJPB, Direktur Jenderal Perbendaraan, dan pilihan kedua itu saya bagian investigasi, direktorat yang baru kan. Baru saya udah daftar semua. Untuk dalam pengisiannya itu emang dibilang susah-susah ringan sih. Soalnya satu ngejar kuliah, yang kedua ngejar jam terbang, yang ketiga ini minta tanda tangan yang misalnya kayak kaprodi, sekretariat, dan yang lain. Di situ prosesnya juga dibilang menyenangkan karena hasil yang saya terima itu sangat bermakna sampai sekarang. Itu selama mempersiapkan untuk pendaftaran berapa lama tuh Kak kurun waktunya? Saya hampir sebulan lebih. Sebulan lebih. Kira-kira yang disiapin tuh apa aja sih Kak? Kan itu kalau sebulan tuh kan cukup waktunya tuh cukup singkat ya. Kira-kira apa Kak? Saya tuh bikin jadwal sendiri buat diri saya sendiri kan. Misalnya minggu ini kita progresnya apa, minggu besok progresnya apa. Dalam 4 minggu ini, minggu keempat kita harus final. Jadi harus memang minggu keempat ini betul-betul nge-apply semua. Jangan ada yang salah, apalagi misalnya yang nggak sesuai posisinya gitu. Soalnya kan kita juga harus analisis kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak keras kepada diri kita sendiri, kita nggak bakalan bisa maju. Berarti di setiap minggu tuh ada targetnya ya Kak, biar kekejar. Nah, di pas seleksi itu, proses seleksinya kayak gimana Kak? Terus kira-kira pas proses seleksi itu kan Kakak tadi ada nyebutin kalau itu tuh ternyata tuh susah gampang kan. Nah, itu ada nggak beberapa proses seleksi tersebut yang bikin Kakak tuh minder, ke pressure gitu? Ada. Di situ saya ada 2 prosedur yang agak lumayan rumit sama saya, dan itu yang bikin saya sampai terkendala 1 bulan. Salah satunya itu
esai dan tanda tangan fakta integritas. Karena kan saya kan orangnya awam ya, baru-baru begitu saya itu yang bikin lama itu saya nyari-nyari tahu dulu tuh apa arti esai, fakta integritas. Setelah saya udah ketemu titik terangnya, saya mulai mengisi dan di situ juga emang kita dilatih untuk jujur dan juga harus berintegritas tinggi. Harus bisa punya pendiriannya sendiri, menurut saya itu sih. Berarti itu kakak cukup ke pressure ya kak. Berarti itu memotong ini nggak sih waktu bermain juga ya kak? Iya betul. Berarti kakak lebih fokus. Untungnya hasilnya itu Memuaskan. ya sesuai dengan harapan kakak. Nah kan itu kan berarti kan kakak tuh tekanannya tuh cukup tinggi ya kak. Ada overthinking juga nggak sih, takut gak keterima gitu karena kan Iya betul. itu kan levelnya udah tinggi banget kan. Iya. Nah menurut kakak sendiri apa yang bikin kakak bisa lolos di Kemenko itu? Kalau dari diri saya sendiri, mungkin semenjak saya kuliah juga saya udah banyak kerja praktek di lapangan, sekalian menimba ilmu. Soalnya kan selain di perkuliahan kita harus juga nyari relasi dan pengalaman di lapangan, apalagi saya teknik elektro. Selama saya kuliah ini saya udah ada sekitar 3 kali praktek lapangan yang bisa saya lampirkan di portofolio dan CV saya. Mungkin itu salah satu daya tarik pihak Kemenkeu untuk nge-apply CV saya dan profil bio saya. Oke, berarti kakak pengalamannya juga udah cukup banyak ya. Waktu itu kakak tuh magang sekitar bulan apa kak? Kemarin kalau soal jadwal magang saya sendiri sih yang nentuin. Oke. Awalnya itu kemarin saya bikin magang itu dari November tanggal 20 sampai 20 Januari. Cuman kata pihak Eselon 1 Sumatera Utara, kalau misalnya kamu lanjut di 2006 itu sudah melebihi batas waktu 1 tahun itu. Kalau mau harus dipercepat, maksudnya dimundur lagi. Saya konfirmasi ke pihak Eselon 1-nya yang di pusat Sumatera Utara, sama koordinasi ke pihak sekretariat untuk pengajuan itu percepatan magang. Itu yang bikin saya lagi kembali ke distrek. Iya. Itu berarti bulan November tadi ya kak? Iya, jadi saya majuin ke bulan 10 jadinya. Oke. Itu itu berarti kakak magangnya tuh sekitaran berapa lama kurun waktunya? Kalau dari tanggalnya dari 20 Oktober sampai 30 Desember sekitar 2 bulan 10 hari. 30 Desember di Sumatera Utara tadi ya kak? Iya. Itu maaf banget kak, itu berarti bertepatan sama yang bencana di Sumatera Utara itu ya kak? Iya, betul. Oke, itu berarti kakak magangnya gimana? Ada terganggu kah atau? Kalau perihal magangnya, kalau terganggu ya, karena kenapa bisa saya bilang begitu? Satu, listrik padam. Oke. Yang kedua mungkin wifi kantor itu kan jalurnya itu kan VVIP ya, Iya. karena soalnya kan terlalu rahasia kan. Kalau nggak salah tanggal 25 November itu wifi kantor masih bisa sampai jam 3. Tapi kalau misalnya kayak sinyal, lampu, air, jam 10 pagi itu udah nggak bisa sama sekali. Oke. Itu. Berarti kakak selama magang di sana bertepatan sama bencana alam tersebut, terus ada sedikit terganggu ya kak. Berarti itu kira-kira realita kakak selama magang tuh agak goyah nggak sih kak? Karena kan kalau kita magang kan pasti kita punya ekspektasinya kayak ya begitu deh. Kalau kakak kira-kira sesuai nggak realita kakak pas magang sama magang? Dibilang sesuai sih sesuai, tapi karena efeknya begitu awalnya sih kayak gimana gitu, rasanya kayak kesal ya kalau terkena bencana. Cuman setelah saya menjadi bagian dari relawan Kemenkeu kemarin kalian magang, saya melihat makna yang begitu indah. Oke. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena rumah saya sendiri itu ibaratkannya batas dari banjir tersebut. Jadi dari rumah saya ke sananya banjir, tapi ke arah kotanya enggak. Jadi saya melihat terutama teman-teman saya juga banyak yang terkena dampaknya, rumahnya yang hilang, rumahnya nggak bisa ditempati. Jadi saya ada memiliki makna, apa yang saya miliki sekarang, saya udah merasa cukup.
Oh, daripada mereka yang tidak memiliki sama sekali. Berarti kakak sempat jadi relawan ya kak? Betul. Berarti kan kakak magang sambil menjadi relawan tuh cara bagi waktunya gimana kak? Saya mengikuti pimpinan magang saya. Oh, jadi dari perusahaan juga Iya, menyarankan untuk menjadi menyarankan. relawan. Kakak di pas magang tuh di bagian apa? Dapatnya? Kemarin saya waktu di kantor dapat divisi humas dan seksi bank. Oke, itu ngapain aja tuh kak kira-kira? Kalau humas itu kurang lebih mungkin saya laporan dokumentasi harian ke website Kemenkeu. Habis itu mungkin jadi admin sosial media Instagram. Jadi apa namanya ya? Yang selalu mengikuti kegiatan untuk mendokumentasi segala hal. Berarti lebih ke dokumentasi gitu ya kak. Kalau kakak sendiri dari pengalaman magang itu kan pasti kan pengalamannya banyak banget ya kak. Apalagi Betul. di Kementerian Republik Indonesia kan, Kementerian Keuangan. Pasti pengalamannya banyak, berkesan banget, banyak benefit yang didapat juga. Kira-kira dari pengalaman tersebut kakak ngerasa diri kakak lebih berkembang nggak kak? Kalau dari diri saya sendiri mungkin penilaian saya setelah magang ini banyak perkembangan yang saya dapat. Salah satunya itu dalam teamwork, bekerja sama tim, baru saling menghargai pendapat tim, rela menolong dan rendah hati. Oke, berarti cukup banyak ya kak perkembangannya. Pasti jauh lebih baik daripada kakak pas masih sebelum-sebelumnya ya kak. Nah kak, aku kan juga baru masih semester 4 nih kak. Aku juga nanti bentar lagi kan bakal ada magang nih. Mungkin teman-teman di rumah yang nonton juga mau magang juga, tertarik juga ikut magang seperti kakak. Bisa nggak kasih tips gimana caranya kita percaya diri, yakin? Karena kan kalau mahasiswa tuh mau magang tuh kadang tuh suka ke pressure kan kak, kayak takut gak lolos, takut gak keterima, takut segala macem kan. Aku pun juga dari sekarang juga sebenarnya udah mikir nanti kalau nggak magang gimana nih gitu kan. Boleh dong kak kasih tipsnya buat aku dan teman-teman di rumah biar kita percaya diri dan yakin sama pilihan kita saat magang nanti. Beruntung ini juga aku ada info, soalnya Kemenkeu juga lagi buka program magang lagi. Dibuka. Batch 1 kemarin lagi proses, mungkin batch 2-nya itu di bulan 6. Juni ya kak, bulan iya, depan berarti. Bulan besok. Iya. Yang barangkali yang pengen daftar boleh daftar, soalnya keren dan asik kalau magang di Kementerian Indonesia. Apa itu kak? Karena kita ketemu orang-orang yang mungkin ngasih pembelajaran ke hidup kita sendiri. Oke. Baru kalau tipsnya itu jangan pernah malu untuk mencoba hal baru, karena ekspektasi itu tidak sesuai realita. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakalan bisa maju. Harus keras terhadap diri sendiri untuk masa depan kita sendiri. Oke, berarti jadi takut nih mau magang nanti gimana. Semoga aku juga bisa magang di tempat yang keren kayak Kaluas. Ternyata banyak banget pengalaman, pendapat, wawasan juga yang kita dapat dari Kaluas di episode kali ini. Semoga buat teman-teman yang mau magang juga tetap percaya diri dan yakin sama pilihannya. Terima kasih banyak Kaluas udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Utama Podcast. Semoga saran dari Kaluas bisa diterima dengan baik bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk Universitas Taman-Jagakarsa masih membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 sampai bulan Juni dengan cashback hingga 2 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk kunjungi kanal sosmed Universitas Taman-Jagakarsa di @utamajagakarsa_official. Saya Anggraini pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.